masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bulan Ramadan ya, semangat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia periode 2017-2021, Bapak Arif Budiman. Selamat sore, Pak. Yang saya hormati Pak Pramono, Bu Evi, Pak Dewa, Pak Firian, mitra kerja saya di tahun 2017-2022. Yang saya hormati, Pak Hasyim Asyari, Masya Allah, love you. Pak Hasyim, kemudian juga teman-teman anggota KPU yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengemban amanah menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024, hadir semua Pak Hasyim Asyari, Bu Betty Idrus, Epsilon Idrus, Bapak Idam Khalid, Pak Yulianto Sudrajat, Pak Afifuddin, yang sebelumnya selama ini biasanya kalau datang ke Ola ini ada catatan-catatan ya, terhadap hasil pengawasannya, tapi sekarang masuk bagian dari KPU RI. Kemudian Pak Agus Melas, terima kasih, dan juga Pak Parsadiana Rahab, nih abang saya dulu waktu periode 2008-2013, pernah bareng waktu di KPU Provinsi, dan Pak Sekjen, Deputi, Kepala Biro, Kapus, dan seluruh staf Kesekjenan KPU RI, dan Bapak Ibu sekalian, wartawan, media cetak maupun media tulis yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, karena pada hari ini tentu acara sangat penting, yaitu serah terima dari kami periode 2017-2022 ke teman-teman KPU RI periode 2022-2027 insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya tiada kata yang spesial sebetulnya terkait dengan sambutan saya ini. Tetapi tentu saya ingin mengatakan bahwa saya bersyukur sekali bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim sampai dilantik dan sampai purna hari ini, alhamdulillah bisa husnul khatimah. Bisa, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa ya, karena saya selalu berdoa kepada Allah dalam setiap doa-doa saya, kalau bisa husnul khatimah selain meninggal dunia, tapi juga husnul khatimah dalam masa jabatan saya di KPU Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu dalam setiap proses hidup ya, tentu harus ada yang berganti, harus ada juga yang tetap ya. Dalam konteks pemilu atau kemudian KPU 2017-2022, kami tinggalkan Pak Hasyim Asyari di gedung ini untuk meneruskan perjuangan kami, untuk meneruskan perjuangan dan legasi yang sudah kami tinggalkan untuk KPU Republik Indonesia. Tentu Pak Hasyim paham betul terkait dengan dinamika-dinamika yang muncul, entah itu dalam konteks teknis, entah itu dalam konteks SDM dan lain sebagainya, dan ambil yang baik dan tentu bisa dikubur yang buruk-buruk dan bisa diperbaiki yang buruk-buruk di lembaga kita tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota KPU RI 2017-2022, Pak Firian, Pak Dewa, Bu Evi, kemudian juga Pak Arif Budiman, juga Pak Pram, dengan segala karakteristiknya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah membantu kita saling berpegangan tangan, bergandengan tangan dalam menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi selama masa 5 tahun belakangan ini. Nah tentu saja saya kira kita berharap kita tetap akan menjalin silaturahim ke depan juga dengan Bapak Ibu sekalian, dengan teman-teman KPU periode 2022-2027, kemudian juga dengan Kesekjenan dan juga dengan teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota yang belum sempat kami datangi, yang belum sempat saya menyampaikan permohonan maaf kepada Anda semua, juga teman-teman KPU Provinsi. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada saya yang doif ini, dan tentu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita merupakan bagian dari keluarga besar penyelenggara pemilu, baik itu yang sekarang terpilih lagi maupun kita yang sudah purna ini.
Jadi mari pesan saya untuk kepada teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, ikuti pemimpin baru kita, ikuti pimpinan baru teman-teman sekalian, jalankan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan, dan jalankan dengan penuh integritas dan penuh rasa hormat. Karena pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang berat, ya, menjalankan pemilu ini bukan pekerjaan yang gampang. Kalau kita diskusi dengan beberapa negara-negara tetangga, pemilu kita ini termasuk pemilu yang rumit, pemilu yang complicated dan sebagainya. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, karena masih ada 6 orang lagi teman saya mungkin yang ingin menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya, saya Ilham Saputra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kesekjenan KPU RI, kepada KPU Provinsi di seluruh Indonesia, KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, untuk yang telah membantu kami menyukseskan PSU 2017, Pilkada 2017, Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan pemilihan tahun 2020 yang lalu. Juga teman-teman wartawan, media cetak maupun media online, maupun media elektronik yang telah membantu kami dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat secara benar dan membantu kami untuk mengatasi hoax yang muncul begitu luar biasa pada pemilu 2019 yang lalu. Dan saya yakini teman-teman KPU periode 2022-2027 akan mampu menyukseskan pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang akan datang. Terima kasih, tetap berintegritas, kita sukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua KPU Republik Indonesia periode 2017-2021 kepada Bapak Arief Budiman, disilakan. Kalau Pak Ilham boleh buka masker, tentu saya juga boleh ya, Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang diucapkan Pak Ilham saya tidak mengulang supaya tidak terlalu lama. Tapi tentu saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan saya, kolega saya, bukan orang baru dalam dunia kepemiluan. Saya mengenalnya bahkan beberapa sejak sebelum saya ada di KPU. Itu karena kita berasal dari kampung yang sama. Gitu. Itu Mas Agus Melas, itu dari kampung yang sama dengan saya dulu. Mas Hasim, selamat juga. Tadinya saya masih ngintip-ngintip gitu. Saya mau dengar kepastiannya dari Mas Hasim. Tapi ternyata sudah pasti tadi. Jadi selamat Mas Hasim mengemban amanah untuk menjadi Ketua KPU periode 2022-2027. Bu Betty, Mas Idam, Mas Derajat, Mas Afif, Mas Agus, Mas Parsa, mudah-mudahan tugas yang berat di 2024, karena makin lama pemilu kita makin berat, ya mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik, dimudahkan dan dilancarkan. Tapi saya selalu memiliki optimisme, saya melihat tidak ada rekan saya ini, bertujuh ini, ketika diumumkan terpilih menjadi KPU Republik Indonesia, kemudian kalimat yang keluar itu adalah penyesalan. Waduh, kenapa saya yang terpilih ya gitu. Itu kan nggak ada. Itu artinya kita bisa menaruh optimisme kepada rekan-rekan bertujuh bahwa pemilu kita akan berjalan semakin baik. Mengakhiri tugas saya 2 periode di KPU Provinsi dan 2 periode di KPU Republik Indonesia, tentu banyak hal yang tidak bisa disempurnakan dari saya. Tentu ada banyak janji yang saya tidak bisa wujudkan. Maka hari ini saya memohon keikhlasan Bapak Ibu semua untuk hal-hal yang belum mampu ditunaikan secara tuntas, maka saya memberikan harapan saya kepada rekan-rekan saya bertujuh untuk bisa dituntaskan dengan baik. Gitu. Jadi ini nitip, sekalian nitip gitu ya.
Yang kedua, saya selalu mengatakan ada 3 hal yang saya tentu berharap ini bisa juga menjadi pedoman kita bersama untuk mewujudkan pemilu yang baik. Satu, bersama-sama kita bekerja secara transparan. Karena kepentingan pemilu adalah membangun kepercayaan publik. Transparansi menjadi salah satunya. Yang kedua, bersama-sama kita menjaga integritas kita. Hanya dengan integritas, maka tekanan dari manapun itu akan kita bisa jawab dan kita bisa carikan solusinya. Yang ketiga, bekerjalah dengan profesional. Artinya kita paham betul sebagai penyelenggara pemilu kita harus melakukan apa. Nah, kalau 3 hal ini bisa berjalan dengan baik, saya percaya 7 rekan saya ini, 7 sahabat saya ini akan bisa mendapatkan kepercayaan publik dan pemilu 2024 akan menjadi yang terbaik, akan menjadi lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf selama menjadi penyelenggara pemilu, dan yang terakhir mudah-mudahan silaturahim kita bisa tetap terus dijalankan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari anggota KPU Republik Indonesia. Mohon berkenan Ibu Evi Novida Ginting Manik untuk bisa memberikan sambutan sekaligus ada yang ingin disampaikan begitu ya Bu ya. Penyerahan buku nanti akan langsung dipimpin oleh Ibu Evi Novida Ginting. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia periode 2022-2027. Dan yang saya hormati kolega saya di penyelenggaraan pemilu sejak 2017 sampai 2022, di sini lengkap, ada 2 ketua, ada 5 anggota, jadi ada 2 ketua dan 5 anggota. Yang saya hormati Pak Sekjen, para deputi, pejabat eselon 1, eselon 2 di KPU RI, dan yang tentu saya banggakan dan hormati teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang juga menyaksikan melalui daring. Dan tentu teman-teman media, saya mencoba cepat karena sudah mau mendekati waktu berbuka puasa. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada ketujuh teman-teman, sahabat-sahabat sesama penyelenggara pemilu yang tentunya sudah banyak berinteraksi bersama-sama, dan tentu saja terkhusus kepada Mas Hasim, selamat sudah terpilih menjadi ketua, dan tentu kami berkeyakinan Bapak Ibu sekalian akan bisa mengarungi penyelenggaraan pemilu ini dengan sangat baik, sebagaimana yang mungkin lebih baik daripada yang sudah kita lakukan. Pertama, sebelum saya menyerahkan, ada sedikit kenang-kenangan yang ingin kami sampaikan. Kami dari Divisi Teknis dan Biro Teknis sudah mempersiapkan 2 buku, Roadmap Sirekap dan juga penyederhanaan surat suara yang akan kami berikan kepada KPU periode 2017-2022 dan juga KPU 2022 dan 2027. Mudah-mudahan ini bisa sebagai evaluasi, sebagai bahan bacaan dan kajian untuk ke depan nanti dalam penyelenggaraan pemilu ke depannya. Yang tentu ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, teman-teman kolega saya termasuk Mas Hasim, terima kasih sudah bersama-sama menyelenggarakan pemilu sejak 2017 sampai saat ini. Terima kasih, dan tentu saya mohon maaf ya atas segala kesilafan baik perkataan maupun perbuatan, dan tentu saja kepada teman-teman yang 2022-2007 ini tentu merupakan satu awal langkah ke depan yang tentu kita harapkan akan mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang jauh lebih baik. Dan kepada teman-teman KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kami tentu memohon maaf karena masih banyak kekurangan pada saat kami memimpin KPU ya sejak 2017 maupun 2022 ini. Mudah-mudahan kekurangan ini bisa digantikan oleh
KPU yang akan menjalankan periodisasi 2022 dan 2027. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan, dan kami mohon teman-teman bisa naik ke panggung. Saya ingin menyerahkan buku. Ini acaranya khusus sendiri ini. Iya, naik panggung. Mas Hasim juga ya, Mas Hasim. Ya. Yang 2017-2022. Ini kalau nggak tahu dulu. Ini udah khusus disiapkan bukunya pakai pita. Penyerahan buku secara langsung dari Ibu Evi kepada Bapak Pramono, selanjutnya kepada Bapak Arif Budiman, selanjutnya kepada Pak Firian, selanjutnya kepada Pak Ketua Bapak Ilham Saputra, selanjutnya kepada Pak Dewa, dan selanjutnya kepada Bapak Hashim Asyari. Ya, maju ke depan, kita langsung sesi foto bersama. Ya, sedikit geser ke kiri, Bapak izin. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Ketua dan anggota KPU periode 2022-2027, Ya. silakan. Ya, supaya saya jangan terlalu panjang berpidato, nanti bisa berbahaya. Jadi lebih baik saya menyatakannya dengan memberikan 2 buku apa yang sudah dikerjakan. Selanjutnya kepada Ibu Betty, menyerahkan kepada Bapak Idam Holik, Bapak Yulianto Sudrajat, selanjutnya kepada Bapak Afifuddin, dan kali ini diberikan kepada Bapak Agus Melas, kepada Bapak Pasadaan Harahap, dan yang terakhir kepada Bapak Hashim Asyari. Selanjutnya mohon berkenan sedikit ke depan Bapak Ibu, kita langsungkan sesi foto bersama. Kami ucapkan terima kasih, kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari anggota KPU Republik Indonesia, Bapak Pramono Ubaid Tantowi, mohon berkenan Pak. Periode 2017-2022, kepada Bapak Pram, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Komisioner KPU Republik Indonesia periode 2022-2027. Tentu dengan teriring doa, dukungan dari kami agar teman-teman semua bisa menjalankan tugas dan amanat menyelenggarakan pemilu 2024 dan pilkada 2024 dengan lebih baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kalau 5 tahun kemarin saya dan teman-teman kita yang di sayap kanan ini bertindak sebagai pemimpin, sebagai pimpinan. Kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara itu, kami ing ngarso, kami ada di depan, maka kami kemarin selama 5 tahun
yang merencanakan, yang memimpin, mengendalikan, mengarahkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi setelah 5 tahun berakhir, giliran teman-teman yang engarso dan kami akhirnya bertindak sebagai tutwuri, kami yang ada di belakang. Karena itu, kalau kata Ki Hajar Dewantara, karena tutwuri, maka dia harus handayani. Maka dia harus mendorong, mendukung, menyemangati, memotivasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu tugas kami setelah tidak engarso, kami berpindah menjadi tutwuri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KPU RI periode 2017-2022. Kita telah bekerja sama selama 5 tahun terakhir menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu dan pilkada beserta seluruh dinamikanya. Tidak mudah, tetapi dengan tekad bersama, motivasi bersama, dan visi bersama kita bisa melewati tantangan-tantangan itu dengan mulus sampai akhir. Demikian juga jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, dari Pak Sekjen, Pak Deputi, Irtama, Kepala Biro, Kepala Bagian, dan seluruh jajaran Sekretariat, juga kepada teman-teman KPU Provinsi seluruh Indonesia, KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia, jajaran Badan Ad Hoc, PPK, PPS, KPPS yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan Pilkada 2018, Pemilu 2019, Pilkada serentak 2020, atas dukungan Anda semua maka kami bisa menyelesaikan tugas menyelenggarakan pemilu dan Pilkada 2018, 2019, dan 2020. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan tekad yang kuat, saya percaya bahwa pemilu 2024 dan Pilkada 2024 akan lebih baik lagi, karena memang begitulah seharusnya demokrasi, karena memang begitulah seharusnya pemilu kita, dari periode ke periode semakin baik, semakin meningkat. Kalau kata hadis Nabi kan, mangkana yaumuhu khairon min amsihi, begitu ya. Kalau hari ini Anda lebih baik, maka Anda lebih baik dari hari kemarin, maka Anda termasuk orang yang beruntung. Kalau hanya sama saja, itu Anda rugi. Bahkan kalau lebih jelek dari hari kemarin, maka Anda terlaknat, katanya. Jadi dukungan kami itu ingin memastikan bahwa KPU periode depan itu semakin baik lagi di dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak 2024. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022. Mohon berkenan Bapak Firian untuk bisa memberikan sambutan. Izin Bapak untuk singkat saja menjelang waktu berbuka puasa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Semua salam kami tumpangkan kepada teman-teman kami yang sudah lebih dulu. Ibu Bapak sekalian, pertama saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada negara yang telah memberikan amanah kepada kami bersama-sama dengan 6 orang anggota KPU RI memimpin kepemimpinan KPU RI periode 2017-2022 dan alhamdulillah telah berjalan berakhir sampai dengan saat ini. Ibu Bapak sekalian, yang kita saksikan pada saat ini adalah satu tradisi baru untuk organ penyelenggara pemilu yang bernama KPU. Saya sejak 2003 belum pernah melihat proses serah terima seperti ini. Ini cermin kami KPU RI berbenah diri dan insya Allah organisasi KPU RI ke depannya akan semakin lebih baik lagi. Terlebih teman-teman yang memimpin KPU RI periode 2022-2027, orang-orang yang terlibat langsung dalam pemilu 2019 yang kita tahu kompleksitasnya sangat tinggi. Karena sudah berpengalaman, saya pribadi meyakini KPU RI periode berikutnya akan lebih baik lagi dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Ibu Bapak sekalian, terakhir kami mohon maaf apabila selama menjalankan amanah ini terdapat hal yang kurang berkenan. Karena ini se-Indonesia, ada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita masih berjumpa lagi di waktu berikutnya. Terakhir, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.
Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Firian. Selanjutnya mohon berkenan sambutan dari anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022 yaitu Bapak Idewa Wiarsaraka Sandi. Disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati kolega kami, saudara ketua dan anggota KPU periode 2017-2022. Demikian juga rekan-rekan para sahabat ketua dan anggota KPU RI periode 2022-2027 ya. Jadi yang pertama tentu saya mengucapkan selamat ya atas terpilihnya ya rekan-rekan semua dan tadi kita saksikan bersama telah dilantik ya oleh Bapak Presiden. Tentu besar harapan saya bahwa kepastian jadwal kemudian terselenggaranya pemilu ke depan secara lebih berkualitas ya itu menjadi harapan kita semua dan tentu ya saya percaya untuk itu bahwa saudara-saudara teman-teman akan mampu melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua ya rekan-rekan yang bersama kami, Bapak Sekretaris Jenderal ya beserta jajaran, kemudian teman-teman ya KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dan hadir juga di sini teman-teman media ya karena saya kebetulan kemarin menangani Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Jadi terima kasih atas kerjasama yang sangat baik. Dan semoga ke depan ya tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan demokrasi kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Karena disitulah ya inti daripada pembangunan Indonesia ke depan. Saya kira yang lain-lainnya ya Indonesia sudah memilikinya dan tinggal menjaga dan merawatnya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ke depan KPU semakin maju, semakin dipercaya oleh masyarakat dan seluruh ya di antara kita dapat menjaga marwah, integritas dan jati diri kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dewa Wiarsaraka Sandi. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyimak sambutan mewakili anggota KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 kepada Bapak Muhammad Afifuddin. Disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, para senior, ketua terakhir, para anggota dan juga kolega saya, Bapak Ibu KPU terpilih, Pak Sekjen, Pak Deputi, para Kepala Biro, Pak Irtama dan juga Kapus dan jajaran sekretariat, serta saya ingin menyapa jajaran KPU, sudah nggak salah, sudah benar, se-Indonesia yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Dua hal penting kenapa saya berdiri di sini. Pertama, ini forum pertama saya datang ke sini sebagai anggota KPU setelah dilantik. Itu penting. Yang kedua, ternyata saya menyadari dalam forum tadi, saya paling muda di antara yang 7. Jadi saya didapuk untuk menyampaikan di sini bahwa pleno, saya langsung saja ini, pleno pertama KPU periode 2022-2027 sudah kita lakukan, dipimpin oleh anggota KPU termuda. Itu yang penting, anggota KPU termuda. Satu agenda utama dan salah satu-satunya adalah memilih ketua KPU periode 2022-2027. Tentu ini menjadi tonggak awal sebelum kita melangkah untuk
melakukan kerja-kerja kolektif kolegial yang akan datang. Sebelum itu saya sampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh komisioner periode 2017-2022. Mohon maaf, dulu sebagai Bawaslu sering memberi catatan, para jajaran sekretariat dan seterusnya. Tadi di pleno kita, lama sekali kita membahas soal dari hati ke hati. Apa mimpi masing-masing anggota terpilih ini untuk KPU ke depan. Itu yang paling lama. Setelah itu kita tawarkan proses pemilihan ketua dan alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 menit terpilih saudara kita, sahabat kita, Mas Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU periode 2022-2027. Selamat kepada Mas Hasyim. Untuk selanjutnya seluruh agenda kolektif kolegial kita akan dipimpin oleh Mas Hasyim Asy'ari dan dengan demikian tugas ketua pleno pertama, itu penting. Ketua pleno pertama yang memimpin pleno pertama sudah selesai sampai di situ. Silakan Mas Hasyim untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2022-2027 kepada Bapak Hasyim Asy'ari. Dengan segenap hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para kolega saya, ketua anggota KPU periode 2017-2022, di mana saya juga tergabung di dalamnya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, kolega saya, para anggota KPU periode 2022-2027 yang saya hormati, beserta Pak Sekjen dan jajaran kesekjenan, sahabat-sahabat saya KPU Provinsi seluruh Indonesia, KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang ikut menghadiri secara daring. Ada 3 hal singkat saja ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu saja bismillah wa innalillah. Karena segala langkah kita itu harus kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, memuji, meminta berkah rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya langkah-langkah kita dimudahkan dan mengikuti apa yang kata Mas Arif Budiman tadi. Kok nggak ada yang ngomong innalillah ya? Maka saya lanjutkan wa innalillahi wa innalillah. Karena apa? Sesungguhnya kita ini kalau lengkapnya ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita semua ini sesungguhnya berasal dari Tuhan dan suatu ketika nanti akan kembali kepada Tuhan. Demikian juga kekuasaan, kewenangan, otoritas yang diberikan kita itu semua ada batasnya. Dan harus kita yakini semua berasal dari pemilik kekuasaan yang sejati, yaitu Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu dalam menggunakan otoritas, wewenang, kita juga harus tahu batas. Saya kira itu yang penting ya. Makanya penting kita mulai dengan bismillah wa innalillah, supaya kita tahu batas-batas kewenangan dan otoritas yang kita miliki, yang akan kita gunakan. Yang kedua, tentu saja komitmen kami sebagaimana sering saya sampaikan, saya ingin mengutip saja yang ajaran dari guru-guru kami. Al-muhafadzatu ala qadhimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi apa-apa yang sudah dibangun, disiapkan oleh generasi terdahulu, yang baik-baik ini kita pelihara, kita warisi, dan tentu saja akan kita lakukan pembaharuan sesuai dengan tantangan zaman. Ini yang sering disebut dengan inovasi-inovasi, pengembangan-pengembangan, kemudian perbaikan-perbaikan, karena situasi yang dihadapi tentu saja pasti berbeda. Tapi yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya kita tinggalkan, tetapi justru kita adopsi yang baik-baik dan kemudian kita kembangkan untuk masa depan. Dan dalam konteks untuk kepemiluan adalah memperbaiki mekanisme, tata kerja, proses, supaya kemudian pemilu kita ini tetap terjaga integritasnya, baik integritas proses maupun integritas hasil. Tentu saja kami menyadari sebagaimana KPU periode sebelumnya dan KPU periode masa depan, itu adalah kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi,
tentu saja tidak hanya di jajaran KPU, Kesekjenan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sampai dengan KPPS, tetapi juga kerjasama dengan pemerintah, DPR, partai politik, peserta pemilu, teman-teman media massa, LSM, NGO, organisasi kemasyarakatan, dan semua pihak. Karena pemilu ini adalah pada dasarnya untuk kita, dari kita, dan kita semua yang akan menyelenggarakan. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, pesan tentu saja berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah buat kita sekalian di KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bahwa kita semua di KPU adalah pemimpin kepemiluan. Hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Kalau di KPU Pusat ini adalah pemimpin kepemiluan tingkat nasional, KPU Provinsi adalah pemimpin pemilu di tingkat provinsi, kemudian KPU Kabupaten Kota adalah pemimpin kepemiluan di tingkat kabupaten kota. Sebagaimana disampaikan Mas Pramono tadi, ketika memimpin kepemiluan, maka prinsip yang digunakan sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara ya Mas ya, itu adalah engarso sum tulodo. Jadi kepemimpinan yang sesungguhnya adalah keteladanan. Nah ini yang saya kira penting. Nah oleh karena itu ini menjadi catatan bagi kami yang akan memimpin kepemiluan di tingkat nasional, maka satunya kata dengan perbuatan, satunya aturan dengan tindakan, dalam tanda kutip itulah yang sering kita maknai dengan integritas, itu menjadi keteladanan kita bersama-sama. Semoga ini menjadi sebuah ajakan, seruan untuk menggugah sanubari kita, akal budi kita untuk memimpin kepemiluan dengan keteladanan. Saya kira itu kepada rekan-rekan saya, Mas Arief Budiman, Mas Ilham, Kak Evi, Mas Pram, Mas Dewa, Mas Firyan, dan tentu saja sahabat kita yang tidak bisa hadir di sini, Mas Wahyu Setiawan, semua kolega saya, sahabat saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama kita selama ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu di Sekjenan, teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota yang kita berkolaborasi selama ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga kerjasama kita dicatat sebagai amal soleh, amal jariah, kebaikan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh kasih aplaus sekali lagi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan serah terima jabatan anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022 dan anggota KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan waktu di DKI Jakarta sudah menunjukkan pukul 17 lebihnya 49 menit, dan itu berarti sekitar 4-5 menit lagi kita akan menuju waktu berbuka puasa. Kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu Ketua dan anggota KPU periode 2017-2022, Ketua dan anggota KPU periode 2022-2027 untuk bersama-sama kita menuju ke round table untuk mempersiapkan buka puasa bersama-sama. Selanjutnya Bapak Deputi Irtama, Bapak Kepala Biro, Kepala Pusat Inspektur Wilayah juga ikut mengikuti, dan juga Bapak Ibu lainnya. Dan di depan juga kami menyediakan untuk buka puasa bersama di depan dari ballroom ini, ruang sidang ini. Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja tentunya. Baik, untuk Bapak Ibu semua yang hadir secara luring maupun daring, tidak ada perpisahan. Ini adalah sebuah awal dari silaturahmi kita sampai akhir hayat nanti. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka puasa.